Kita semua tahu, jika Timnas Indonesia akan melakoni partai besar di round 4, tentu saja, untuk meraih hasil terbaik, semua elemen Timnas harus memberikan 100% kemampuan. Akan tetapi kita juga tahu kalau cederanya oleh Romeni bikin semua deg-degan. Patrick Kluivert menyatakan cedera yang dialami oleh Romeni membuatnya sulit bermain membela Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert menyatakan sulit bagi Romeni untuk pulih dalam waktu singkat. Karena itu, dia mulai bersiap untuk memikirkan strategi alternatif di lini depan. Sangat sulit bagi Ole untuk bergabung di kualifikasi. Ini adalah pukulan besar, tentu saja semua tahu. Namun kami harus terus maju dan ada pemain lain juga yang punya posisi sama striker yang harus unjuk gigi. Tutur Kluivert dalam wawancara dengan televisi seusai drawing. Erick Thohir sendiri mengkonfirmasi kalau Ole akan menjalani operasi dan menurut beliau Ole 100% akan absen di FIFA Matchday September. Sedangkan untuk Oktober yang mana itu adalah round 4 masih 50-50. Itulah kenapa PSSI diketahui akan bergerak cepat untuk mencari pengganti yang paling enggak secara level mendekati. Alih-alih meremehkan Timnas Indonesia seperti yang dilakukan fansnya, media Malaysia justru membanggakan dan menjagokan Timnas Indonesia di round 4. Sementara itu, mundurnya Timnas Malaysia dari KAFA berbuntu panjang. FAM dianggap telah mencemarkan nama baik negara hingga dituntut meminta maaf. Kami akan membahas satu persatu, yuk kita simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Cederanya oleh Romeni membuat Patrick Kluivert dan PSSI harus berputar otak untuk mencari pengganti. Pemain keturunan 312,8 miliar dan 4 bintang Eropa masuk radar Timnas Indonesia, 1 sudah OTW. Masuk ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat di grup B. Upaya Timnas Indonesia untuk bersaing di kualifikasi ini tak main-main. Seperti diketahui, hanya juara grup yang dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up masih harus melalui babak play-off. Melihat kekuatan Arab Saudi dan Irak yang sudah mapan, PSSI perlu melakukan manuver cerdas, salah satunya dengan memaksimalkan kekuatan pemain keturunan. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa federasi tengah berusaha mencari pemain keturunan grade A. Targetnya adalah pemain-pemain yang tak hanya berdarah Indonesia tapi juga berkelas internasional. Dalam beberapa bulan terakhir, 5 nama mencuat sebagai kandidat kuat untuk membela skuad merah putih. Mauro Zylstra terdepan dalam proses naturalisasi. Mauro Zylstra menjadi pemain paling dekat dengan Timnas Indonesia. Berkas naturalisasinya juga sudah masuk ke Kementerian Hukum, menjadikannya kandidat pertama yang bisa segera memperkuat skuad. Penyerang muda ini diharapkan memberi variasi serangan yang dibutuhkan Indonesia di babak keempat nanti. Sementara itu, 4 nama lainnya masih dalam tahap pemantauan dan pendekatan. Meski demikian, gelagat yang muncul di lapangan maupun di luar karena menunjukkan bahwa keterlibatan mereka ke Timnas Indonesia hanya tinggal menunggu waktu. Isyarat dan jejak yang menguatkan kabar keterlibatan mereka, di mana Pascal Struijk diketahui pernah terlihat duduk satu tribun dengan pelatih Patrick Kluivert saat menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di Liga 2 Inggris. Momen itu menguatkan spekulasi bahwa sang bek tengah memang tengah diproyeksikan masuk Timnas Indonesia. Lalu ada Emiliano Jonathans yang jejak ayahnya Diego Jonathans beberapa kali terpantau di Indonesia. Bahkan pada Maret 2025 lalu, Diego dikabarkan telah bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara itu, Tristan Goyer menunjukkan kedekatannya dengan budaya Indonesia lewat tato bertuliskan keluarga di dadanya. Hanya Laurent Ulrich yang belum menunjukkan indikasi jelas terkait minat membela merah putih. Kombinasi pemain keturunan dinilai dapat perkuat chemistry Timnas. Jika kelima pemain ini benar-benar bergabung, maka skuad Garuda akan mendapatkan tambahan kekuatan signifikan. Chemistry memang jadi tantangan tersendiri dalam membangun tim. Namun mengingat para pemain tersebut berasal dari liga yang sama dengan Jay Itzes dan Messilgers, proses adaptasi diyakini akan berlangsung cepat.
Sinergi antara pemain lokal dan diaspora juga menjadi kunci untuk menyaingi dominasi Irak dan Arab Saudi di grup. Sementara itu, di tengah fans Malaysia yang nyinyir soal timnas Indonesia, media olahraga Malaysia Stadium Astro menyebut timnas Indonesia punya peluang besar meraih tiket Piala Dunia 2026. Beberapa faktor pun menjadi alasan optimisme tersebut. Menurut Stadium Astro, performa timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi menjadi modal penting. Mereka menggarisbawahi hasil positif Indonesia melawan Arab Saudi, imbang 1-1 di Riyadh 6 September 2024 dan menang 2-0 di Jakarta 19 November 2024. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia tampak cerah meski berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, tulis Stadium Astro 17 Juli 2025. Sementara itu, kecaman terhadap timnas Malaysia akibat mundur dari turnamen bukan cuma datang dari Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah atau KAFA, melainkan juga dari tokoh di negerinya sendiri. Analis sepak bola Datuk Pekan Ramli mengkritik keras Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM karena menarik timnas Malaysia dari KAFA Nation Cup 2025 yang digelar pada 29 Agustus hingga 8 September. Dia mendesak Badan Nasional Sepak Bola negerinya tersebut untuk segera mengakui kesalahannya secara terbuka. Pekan mengatakan penarikan diri di menit-menit terakhir dari turnamen Asia Tengah itu telah merusak citra sepak bola Malaysia dan beresiko memperburuk hubungan dengan otoritas sepak bola regional. Kita harus jujur, ini bukan kesalahan KAFA. FAM sudah tahu jauh-jauh hari bahwa pertandingan-pertandingan awal turnamen itu tidak masuk dalam rentang waktu kalender FIFA. Namun FAM tetap setuju untuk berpartisipasi, ujarnya. Seharusnya ini dipelajari lebih awal, kita tidak bisa bilang baru tahu sekarang. Apakah ini karena terlalu percaya diri dalam mengamankan pemain keturunan? Masalah logistik? Semua ini seharusnya sudah dipertimbangkan sebelumnya, termasuk konsekuensi kekalahan tanpa pemain kunci yang bisa sangat merusak peringkat dan reputasi kami, ungkap Pekan Ramli. Pengunduran diri timnas Malaysia lebih dari sebulan sebelum turnamen KAFA Nation Cup itu dimulai 29 Agustus terjadi setelah menjadi jelas bahwa menyusun skuad dengan kekuatan penuh terutama pemain keturunan yang berbasis di luar negeri tidak akan memungkinkan karena konflik jadwal dan tantangan perjalanan. Meskipun FAM belum secara terbuka mengakui tanggung jawabnya, Pekan yakin penanganan masalah ini dapat memicu perselisihan diplomatik di sepak bola regional. Ketika Anda mengundurkan diri di saat-saat terakhir, rasanya seperti Anda menyalahkan pihak lain. KAFA sudah mengatakan mereka tidak senang dengan cara penanganan Malaysia. Mungkin mereka sudah menyiapkan segalanya, logistik dan sebagainya, dan sekarang kami yang mengundurkan diri, itu merusak hubungan, tegas Pekan. Pekan juga memperingatkan tentang reaksi keras yang semakin meningkat dari para penggemar sepak bola dan juga netizen. Apakah setelah mengetahui motif FAM yang tak ingin ranking FIFA timnas Malaysia turun? Inilah kenyataan yang harus dihadapi manajemen. Ya, mungkin kami berhasil mempertahankan peringkat kami dan itu satu sisi positifnya jika kami kalah tanpa pemain terbaik kami. Peringkat FIFA kami 125 bisa saja turun. Tetapi itu tetap tidak menghapus kesan buruk yang telah kami ciptakan, ujarnya. Pekan Ramli mengkritik apa yang dia lihat sebagai kesalahan perhitungan strategis, meyakini bahwa tim dapat bersaing di KAFA Nation Cup 2025 dengan skuad yang berkekuatan penuh. Ada asumsi mereka bisa mendapatkan semua pemain, ketika itu tidak terjadi. Mereka membuat keputusan drastis yang merusak citra negara. Mereka tidak ingin mengambil resiko penurunan ranking FIFA atau merusak rekor tak terkalahkannya, jadi mereka mundur. Ini menunjukkan mereka lebih fokus mempertahankan statistik daripada memberi kesempatan kepada tim lain, kritik Pekan. Dosen senior yang juga konsultan media dan komentator di Fox Sport dan Astro Arena itu menegaskan bahwa keputusan buruk Malaysia tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungan dengan KAFA, tapi juga mengganggu rencana di dalam negeri, termasuk turnamen Merdeka yang kini telah dibatalkan. Mungkin mereka membatalkan turnamen Merdeka lebih awal karena agenda KAFA. Sekarang mereka perlu menghidupkannya kembali atau menyelenggarakan pertandingan dengan negara lain selama periode FIFA Days yang tepat.